Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan lagi materi kita tentang operasi pada pecahan. Nah, kemarin kita kan sudah membahas operasi pada pecahan biasa. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai operasi pada pecahan desimal. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, simak video berikut ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Pertama, kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Mari kita simak. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan bersepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Kemudian penjumlahan desimal ini memiliki beberapa cara. Yang pertama adalah dalam menjumlahkan desimal, kamu dapat melakukannya dengan cara bersusun pendek. Kemudian yang kedua, kamu ingat harus meletakkan komanya dengan lurus. Yang ketiga, jumlahkan dari kanan seperti menjumlahkan biasa. Dan yang terakhir adalah tulis tanda koma pada hasil penjumlahannya. Jadi jangan lupa ya menulis tanda komanya. Nah, kemudian dalam penjumlahan desimal kita perhatikan contoh pertama ya. Misalnya 0,46 ditambah 3,21, berapakah hasilnya? Caranya 0,46 ditambah 3,21. Tanda komanya itu harus saling lurus ya. Tinggal tambahin dari sebelah kanan. 6 tambah 1 7, 4 tambah 2 6, 0 tambah 3 3. Jangan lupa menambahkan koma. Jadi hasilnya adalah 3,67. Selanjutnya contoh berikutnya. Perhatikan 23,04 ditambah 1,485. Berapakah hasilnya? Kita menggunakan cara 23,04. Nah, sebelumnya komanya itu harus diluruskan ya. Kemudian kita 23,04 terus 1,485 ditambah 1,485. Tinggal ditambahkan. Nah, 5 ditambah tinggal turun, 4 ditambah 8, 12. Nah, ini. Jika hasil penjumlahan sebelumnya lebih dari 9, maka disimpan sebelah kirinya seperti saat penjumlahan tersusun biasa. Jadi kan 4 tambah 8 itu 12 tuh. Nah, maka ke satunya disimpan di sebelah kiri. Tuh di sini. Jadi 4 tambah 8, 12, 2-nya taruh bawah, 1-nya taruh di atas. 1-nya ditaruh di atas ya. Kemudian 1 ditambah 0 ditambah 4, maka hasilnya adalah 5. Komanya dilurusin. Terus 3 ditambah 1 4, 2 turun, tetap 2. Jadi kalian harus ingat ya, 4 ditambah 8 itu kalau lebih dari 9 maka angkanya itu ditaruh di sebelah kirinya. Jadi jawabannya adalah 24,525. Selanjutnya kita masuk ke materi pengurangan desimal. Nah, di sini juga ada ketentuan-ketentuan caranya, sama seperti tadi penjumlahan desimal. Yang pertama, dalam melakukan pengurangan desimal, kita juga dapat melakukannya dengan cara bersusun pendek. Yang kedua, letakkan komanya secara lurus, sama saja seperti penjumlahan desimal tadi. Yang ketiga, untuk lebih memudahkan dalam melakukan pengurangan desimal, jumlah angka di belakang komanya dibuat sama. Caranya bagaimana? Caranya dengan menambahkan angka 0 di paling belakang. Kemudian, yang terakhir, kita ingat ya, kita harus menambahkan 0 di paling belakang. Kemudian cara yang terakhir, tuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Saja ke contoh. Perhatikan contoh berikut. 26,013 dikurang 5,04. Caranya menggunakan persusun. 26
5,013 dikurangkan dengan 5,04. Ingat, komanya harus lurus ya. Nah, misalnya kalau pengurangan itu tidak cukup, nah di sini jika angka bagian atas tidak cukup dikurangi yang bawah, seperti 1 sama 4 ini, maka pinjam satu angka di depan seperti saat pengurangan bersusun biasa. Jadi maka misalnya nih 3 tidak ada yang dapat dikurangin, tidak ada kawan kurangannya, masih tetap 3. Nah 1 dikurang 4 ini kan nggak cukup nih. Nah berarti 1 ini pinjam ke angka depannya ke 0. Nah 0, sedangkan 0 ini kan juga nggak ada nih, berarti dia pinjam lagi ke 6 gitu loh. Jadi ini jadi 5 dipinjam yang 1 jadi 10. Nah 10 tadi dipinjam lagi 1 sama si angka 1 ini. Nah maka hasilnya jadi 9. Langsung saja tanya 1 nih, satu minjam 10 di sebelah kanannya, sebelah kirinya maksud ibu, maka hasilnya jadi 11. 11 dikurang 4 hasilnya 7. Ini bukan 10 lagi, bukan 0 juga, tapi 9 ya, dikurang 9 dikurang 0, maka hasilnya adalah 0. 9 dikurang 0 maka hasilnya adalah 9. Komanya dilurusin, terus ini jadi 5 ya, bukan 6 lagi. 5 karena udah dipinjam tadi sama sebelah kirinya, sebelah kanannya maksud ibu. 5 dikurang 5 0, 2 dikurang, tidak ada teman kurangannya, berarti tetap turun 2. Nah ingat ya, kalau tidak cukup pinjam ke teman atau angka sebelah kirinya, jadi hasilnya 20,973. Contoh berikutnya dengan soal 31,04 dikurang 5,002. Nah ini gimana Bu? Sedangkan yang di sebelah kiri 0,4, di belakang komanya ada 2 digit angka, sedangkan di sebelah kirinya, di sebelah kanannya ada 3 digit angka. Nah sama seperti cara yang pertama tadi yang telah ibu jelaskan, harus ditambah 0. Nah ini kan harus sama-sama digitnya nih, berarti kita harus menambahkan digit yang terbanyak. Digit yang terbanyak adalah 3, berarti 0,4 ini kita tambah 0 di belakangnya biar sama-sama 3 digit di belakang koma. Seperti bagaimana cara penyelesaiannya? Coba kita lihat ya. Jadi seperti ini. 31,040. Nah, nolnya ini yang penambahan biar sama-sama 3 digit dikurang 5,002. Nah, ini kan jadi sama nih, sama-sama 3 digit di belakang koma. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Misalnya nih caranya. Yang pertama, 31,040 komanya dilurusin ya, dikurang 31,040, nah dikurang dengan 5,002 dikurang ya, dikurang berapa hasilnya nih, 0 dikurang 2 kan sama nih, nggak cukup nih, maka minjam satu angka di depan angkanya, yaitu minjam ke angka 4. Jadi yang 4 ini jadi nilainya 3, enggak 4 lagi gitu. Karena udah dipinjam sama 0, jadi tetap jadi 3. Nah, 0 tadi kan udah minjam satu angka ke 4 nih. Jadi 10 kurang 2 kan udah cukup nih, bisa dikurangin. Jadi hasilnya 8. Jadi bukan 4 lagi, tapi tetap 3. Jadi 3 kurang 0 3. Terus 0 dikurang 0 sama aja 0. Komanya dilurusin. Ini sama nih, 1 dikurang 5, nggak cukup kan? Berarti 1 ini minjam satu angka sama 3. Jadi 3 ini jadi cuma memiliki nilai 2. Tadi 1 udah minjam satu angka ke 3, jadi 11 ya. Udah bisa kan dikurangi 5? 11 kurang 5 berapa? Ya benar, 6.
Terus ini jadi 2, nggak 3 lagi. 2 nggak ada kawan pengurangannya, jadi tetap turun 2. Jadi ingat ya, misalnya kalau nggak cukup angkanya, bisa pinjam satu angka di depannya. Ini sama seperti penjumlahan biasa, hanya saja komanya harus sama-sama diluruskan. Jadi jawabannya adalah 26,038. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang perkalian pecahan desimal. Langsung saja perkalian bilangan desimal. Kita langsung ke contoh saja ya. Misalnya, hitunglah hasil dari perkalian bilangan desimal berikut. Yang pertama, 3,2 dikali dengan 0,02. Berapakah hasilnya? Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan cara bersusun. Seperti di samping. 3,2 dikali dengan 0,02. Komanya harus dilurusin. Terus apa bedanya dengan warna merah dan warna hitam? Nah, warna merah ini menunjukkan bahwa itu adalah angka yang ada di belakang koma. Nanti kita akan menghitung banyaknya angka di belakang koma dengan menjumlahkan hasilnya. Misalnya nih, 3,2, ada berapa angka di belakang koma? Ya, benar, ada 1 angka. Yang kedua, 0,02, ada berapa angka di belakang koma? 2 angka, berarti ada 2 angka. Nah, nanti ini bisa kita gunakan untuk mengetahui ada berapa angka sih di belakang koma hasilnya nanti. Oke, langsung saja ya. Seperti perkalian biasa, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 0 dikali 2, 0, 0 dikali 3 juga 0, jadi kakak nggak tulis. Terus 0 kali 3, 0, jadi kita tinggal ditambah, 4 turun, 6 tambah 0, 6. Nah, kita mau tahu nih ada berapa angka sih di belakang koma, sedangkan hasilnya cuma 64. Jadi kita bisa mengetahui banyaknya angka di belakang koma dengan menjumlahkan. Yang ini tadi kita jumlahkan, berarti ada berapa angka? Ya benar, 1 tambah 2 ada 3 angka. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Sedangkan ini hanya hasilnya 64. Berarti kita tinggal menambahkan 1 angka lagi, yaitu 0,0. Berarti hasilnya 0,04. Sudah selesai kan? Jadi 3 angka di belakang koma, 0,04. Jadi hasilnya adalah 3,2 dikali 0,2, hasilnya adalah 0,064. Lanjut ke soal berikutnya. 0,003 dikali 0,251. Sama seperti tadi dengan cara bersusun. Seperti tadi yang angka biar mudah mengalihkannya, angka yang besar kita taruh di atas. 0,251 kali 0,03. Kita hitung berapa angka di belakang koma. Ya benar, ada 3 angka. 0,03 ada berapa angka? Ada 3 angka juga. Kita langsung jumlahkan aja ya, biar kita bisa mengetahui. Jadi jumlahnya adalah 6 angka. Nanti berarti hasilnya ada 6 angka di belakang koma. Langsung saja kita kalikan. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 5, 15. 5, satunya disimpan dulu. 3 dikali 2, 6. Ditambah dengan 1 tadi, 7. 3 dikali 0, 0. Yang di bawah ini kan 0 nih, kita skip aja ya. Kita lanjutin aja. Berarti ini hanya ada 4 angka. Sedangkan tadi ada 6 angka di belakang koma. Jadi kita tinggal menambahkan 2 angka 0 saja di depannya. 2 angka 0 di depannya, kemudian koma 0. Berarti hasilnya adalah 0,000753. Selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir, yaitu pembagian pecahan desimal. Ibu langsung saja memberikan contoh ya untuk memperdalam pemahaman kalian. Berikut contohnya. Kerjakan soal berikut dengan cara bersusun. Nomor 1, langsung saja ya. 4,5 dibagi 0,5. Kita menggunakan cara bersusun. Jadinya seperti ini. Jadi 4,5 dibagi dengan 0,5. Biar mempermudah kalian membaginya, kita kalikan dengan 10 biar tidak menjadi pecahan desimal lagi. Maka hasilnya
4,5 dikali 10, jadinya 45. 0,5 dikali 10 hasilnya adalah 5. Langsung saja 5 dikali 9, 45. 45 kurang 45, 0. Jadi 4,5 dibagi 0,5, maka hasilnya adalah 9. Langsung ke soal nomor 2. 0,75 dibagi 0,3, sama menggunakan cara bersusun. 0,75 dibagi dengan 0,3, sama seperti nomor 1 tadi. Biar mempermudah, biar nggak jadi pecahan desimal lagi, kita kalikan dengan 10 lagi, maka hasilnya 0,75 dikali 10, ya benar 7,5. Terus 0,3 dikali 10 hasilnya 3. Langsung saja 3 dikali 2 hasilnya 6. 7 dikurang 6, 1, koma kan tetap, berarti taruh di atas, 5 nya turun. Terus 3 dikali 5 hasilnya 15, berarti 15 kurang 15, 0. Jadi hasil dari 0,75 dibagi 0,3 yaitu 2,5. Nah, berarti hasilnya adalah 2,5. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini selesai. Dengan materi terakhir tadi adalah pembagian pada pecahan desimal. Nah, Ibu mau tahu nih, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu berikan latihan soal dan kalian kerjakan. Dikumpulkan dalam minggu depan ya. Nanti Ibu tagih. Di sini berikut contoh soalnya. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi contoh soal latihannya. Jadi, Senin depan Ibu tagih soal latihan mengenai materi tentang operasi pada pecahan biasa. Kemudian hari Selasanya baru Ibu tagih operasi pada pecahan desimal atau soal latihan yang barusan Ibu berikan. Jadi, tolong simak video pembelajaran 1 dan video pembelajaran 2-nya ya anak-anak. Selamat mengerjakan soal latihannya, semangat terus belajar online-nya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.